Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri Anggraini dengan nomor NPM 213101001 dari kelas 2A Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan peranan administrasi dalam persediaan barang dagangan di UD 18 Jaya. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian persediaan, yang kedua yaitu tugas dari administrasi dalam memberikan informasi persediaan barang dagangan di UD 18 Jaya. Yang ketiga yaitu proses administrasi bisnis dalam penyusunan laporan persediaan barang dagangan di UD 18 Jaya. Yang keempat yaitu manfaat dari laporan persediaan barang dagangan dalam perusahaan. Yang kelima, sistem pengendalian dalam perusahaan. Dan yang keenam, prosedur pengelolaan persediaan barang dagangan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan sendiri adalah suatu jenis aktiva yang cukup penting yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri, dan persediaan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Pengertian persediaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut R. Agus Sartono. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Kasmir. Persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat atau gudang dan merupakan cadangan perusahaan untuk proses produksi atau penjualan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menurut Benny Alexandri. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Hal yang mempengaruhi perubahan persediaan barang terdapat dua, yaitu perubahan persediaan barang dan tujuan pengawasan persediaan barang. Yang pertama yaitu perubahan persediaan barang. Perubahan dari persediaan barang ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh pembelian barang dan penjualan barang dagang. Persediaan barang itu sendiri harus selalu diawasi dengan intensif agar nantinya tidak terjadi kekeliruan yang dapat memungkinkan kerugian bagi pedagang itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tujuan pengawasan persediaan barang. Tujuan dari pengawasan persediaan barang dagang ini adalah untuk menjamin terdapatnya persediaan barang yang optimal agar dapat diperoleh laba yang maksimal. Namun, dalam persediaan barang perlu diperhatikan jumlah persediaan barang secara teliti, karena persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil tidak baik bagi perusahaan tersebut. Misalnya, persediaan yang terlalu banyak berarti lebih banyak modal yang tertanam dan biaya yang ditimbulkan dengan persediaan itu akan besar. Persediaan barang yang terlalu sedikit berarti pada suatu waktu akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan atau keinginan pelanggan. Besar kecilnya persediaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan barang atau inventory cost, yang terdiri dari yang pertama yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memesan barang-barang dari pemasok. Yang kedua yaitu biaya gudang atau biaya pemeliharaan, atau dengan kata lain strong or carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang tersebut. Yang ketiga yaitu biaya kehabisan persediaan atau stock out cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari habis atau telatnya persediaan, termasuk juga unsure, kehilangan kesempatan untuk menjual barang. Yang kedua yaitu sifat atau jenis barang bahan baku.
Yang ketiga yaitu besar kecilnya perusahaan atau omset. Dan yang keempat yaitu teknik periodik atau teknologi. Jadi dapat ditarik kesimpulan, persediaan barang dagang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau memproduksi barang-barang yang akan dijual. Dengan adanya persediaan ini, maka akan dapat mengurangi kemungkinan kerugian bagi pedagang dan pelanggan pun merasa puas karena barang yang diinginkannya sudah dapat terpenuhi dengan baik oleh pedagang. Yang kedua yaitu tugas administrasi dalam memberikan informasi persediaan barang dagangan di UD 18 Jaya. Bagian administrasi mempunyai tugas untuk mencatat pengeluaran barang untuk proyek toko dan pengeluaran barang yang terjual dan penerimaan barang dari retur penjualan dan pembelian serta memposting masing-masing barang pada pos akun barang tersebut setiap hari sehingga jumlah barang dagangan bisa cepat diketahui dan cepat memberikan informasi kepada bagian penjualan dan pembelian barang. Lalu yang ketiga yaitu proses administrasi dalam penyusunan laporan persediaan barang dagangan di UD 18 Jaya. Proses pelaporan informasi persediaan barang dagangan di UD 18 Jaya terdapat beberapa jenis transaksi. Yang pertama yaitu penjualan barang. Bagian penjualan akan membuat faktur untuk setiap penjualan barang serta pembuatan surat jalan untuk diserahkan kepada bagian gudang yang akan mengkoordinir bagian pengiriman untuk mengirim barang yang telah dipesan. Bagian administrasi akan mencatat setiap pengeluaran barang di buku pengeluaran barang yang kemudian akan diposting ke masing-masing akun barang. Yang kedua yaitu pengiriman ke proyek toko. Bagian penjualan akan membuat surat jalan kepada bagian gudang agar mengkoordinir bagian pengiriman untuk mengirim barang. Bagian administrasi akan mencatat pengeluaran barang di buku pengeluaran barang dan memposting ke setiap akun barang serta membuat instalasi pemakaian barang untuk proyek yang dikerjakan. Yang ketiga yaitu retur penjualan. Jika ada kejadian retur, bagian gudang akan menerima barang dan mencatat jumlah barang yang diterima, kemudian melaporkan kepada bagian penjualan dan administrasi yang kemudian dicatat pada masing-masing akun barang. Yang keempat yaitu pembelian barang. Bagian administrasi akan membuat SOP atau surat order pembelian kepada manajer perusahaan. Bagian gudang akan menerima barang, mengecek kelengkapan barang, serta keadaan barang agar sesuai dengan SOP dan surat jalan dari supplier yang kemudian dilaporkan kepada bagian administrasi untuk dicatat pada buku pembelian dan diposting ke masing-masing akun barang. Yang kelima yaitu retur pembelian. Jika terjadi retur pembelian, maka bagian gudang akan menginformasikan pada manajer yang akan menghubungi supplier tentang retur pembelian. Kemudian menginfokan pada bagian administrasi untuk mengurangi jumlah barang pada akun barang yang telah diretur. Yang keempat yaitu manfaat dari laporan persediaan barang dagangan dalam perusahaan. Setiap akhir bulan, bagian gudang akan melakukan pengecekan barang yang akan dilaporkan pada bagian administrasi. Kemudian dari laporan tersebut akan dicocokkan jumlah barang fisik dengan catatan jumlah masing-masing akun barang. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan pengecekan ulang apakah terjadi kesalahan catat atau ada barang yang cacat. Dari hasil tersebut akan dibuat laporan posisi stok barang yang mempunyai manfaat. Pertama, untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam siklus penjualan dan pembelian pada perusahaan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui jenis barang yang paling banyak terjual yang akan memudahkan dalam persediaan barang tersebut setiap bulannya. Yang ketiga, yaitu untuk mengontrol penyimpanan barang dagangan. Yang kelima, yaitu sistem pengendalian persediaan.
Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan proses produksinya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu mempertahankan suatu jumlah persediaan pada tingkat yang optimum dan dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk menyelenggarakan jumlah persediaan, maka diperlukan suatu sistem pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan persediaan dengan menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum karena biaya persediaan minimum. Keenam, yaitu prosedur pengelolaan persediaan barang dagang dalam perusahaan. Pengelolaan persediaan adalah suatu tindakan seorang pengusaha untuk menjaga agar persediaan tetap stabil sesuai rencana. Adapun tujuan dikelolanya persediaan barang dagangan ialah yang pertama menjaga jangan sampai persediaan habis. Yang kedua yaitu menjaga jangan sampai mengecewakan konsumen. Yang ketiga yaitu menjaga agar jangan sampai jumlah persediaan barang berlebihan. Dalam perusahaan dagang, sebagian besar kekayaan perusahaan pada umumnya tertanam dalam persediaan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan sistem dan prosedur yang memadai. Pengelolaan persediaan dalam perusahaan dagang didukung dengan prosedur penerimaan, prosedur penyimpanan, prosedur pengeluaran, dan prosedur pencatatan. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi berperan sangat penting dalam kegiatan usaha untuk pelaporan posisi persediaan barang. Administrasi mempermudah perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan dan mempermudah pengawasan kinerja usaha dengan kontrol pencatatan barang dan penjualan yang merupakan kegiatan utama perusahaan dagang apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Itu saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.